Halo, jadi sekarang kita mau tektok di Gunung Kembang via Lengkong. Sekarang menunjukkan jam 7:54. Di sini kita nggak nyari sunrise tapi nyari treknya. Oke? Siap. Nah guys, ini udah di ojeknya guys. Iya, ini kenceng. Oke, jadi sekarang kita udah sampai di gerbang Gunung Kembang via Lengkong. Dan ini itu ternyata udah langsung pos 1 guys. Ya kan. Ini Gunung Kembang via Lengkong. Keadaannya cukup rame. Oke, kita lanjutin perjalanan. Bye bye. Oke, jadi kita ini sudah di perjalanan guys. Awal-awal itu jalurnya langsung naik, bener-bener nggak landai. Nah ini dia jalurnya kalau kalian bisa merasakannya guys. Tuh. Sangat menanjak. Padahal kita hiking itu baru 4 menit. Kelihatan nggak? Tapi itu di Kembang ini suasananya masih bener-bener asri. Kayak baru beberapa langkah itu kayak udah disambut hutan-hutan. Kalau di perahu kan beda. Kita harus naik beberapa pos lagi sampai itu kita menemukan hutan-hutannya, bener hutan-hutan. Kalau di sini baru gerbangnya aja itu udah kayak di hutan-hutan, jadi suasananya lebih asri. Oh iya, tadi kita itu BTW OTW dari gerbangnya itu sekitar jam 8 pas, dan sekarang udah 8 menit. Oke, ini bisa kalian lihat, ini adalah tanjakan cintanya guys, tanjakan akar. Ini sekilas itu mengingatkan kita sama jalur lama perahu via Batak Banteng ya. Itu banyak akar-akarnya kayak gini. Itu namanya apa ya? Akar cinta atau apa aku lupa. Pernah sekali lewat sana tektok juga sama teman aku yang namanya Disto. Dan pas itu kita dapat jackpot, sunrise-nya itu bener-bener bagus banget guys. Alhamdulillah dapat cerah. Dan udah 0,74, itu artinya udah jalan 740 meter. Oke, kita udah sampai di pos 2 dengan jarak itu pas 800 meter. Pos 2 Pin Pakis Suri di ketinggian 1851 mdpl, kurang lebih 450 meter lagi dari pos 2 dan pos 3. Ini ada shelternya juga guys. Kita istirahat di sini juga karena nampaknya tubuh udah mulai berkeringat, udah perlu hidrasi lagi. Ya, kita udah memasuki wilayah hutan-hutan kayak gini yang lebih tertutup vegetasinya. Ini mungkin udah mulai banyak rumput-rumputnya gitu ya. Dan ini salah satu hal yang membuat aku kembali ke Kembang, karena di sini tuh bener-bener majestic. Mata air satu guys, ditampung di kayak apa ya, dari tadi itu jalannya bener-bener nanjak guys. Terus di depan udah ada pos bayangan, namanya pos hutan Tarzan.
Permisi Mas Mbak. Nah, caranya kayak gini. Nanjak-nanjak terus. Ini dia nih. Akar-akarnya tambah banyak. Dan di sini udaranya tuh tambah sejuk. Pohon-pohonnya udah mulai besar, berlumut. Dan ini salah satu gunung terbersih juga BTW guys. Ini ada 2 jalur. Mungkin ini lebih nanjak, kita cari yang landai aja. Permisi Pak. Tuh kan. Benar-benar menakjubkan banget. Hutan lumutnya tuh kayak nenangin gitu. Mungkin kalau lebih pagi kita bakal ngedengerin kicauan-kicauan burung. Ini udah rada siang ya. Udah jam berapa? Kok kejeda. Bentar. Udah jam 8:30. Sayang banget tadi detektornya kejeda guys. Nih. Coba aja kalau kalian pengen ngerasainnya langsung deh ke Gunung Kembang via Lengkong. Tapi ya emang treknya banyak yang nanjak, bonusnya dikit. Tuh, menakjubkan banget kan. Nanti bakal disuguhin sama hutan-hutan kayak gini, sejuk, tenangin. Hati-hati guys. Jalan di sini juga lebar kok, enggak setapak gitu. Mas. Ya. Nah di sini juga rame. Salah satu jalur favorit via Kembang, ke Kembang via Lengkong. Karena di Gunung Kembang ini setahu saya cuma ada 2 jalur. Jalur Blembem sama jalur Lengkong. Jalur Blembem itu kita harus lewatin perkebunan teh dulu buat nanti masuk ke jalurnya. Saya belum pernah sih lewat jalur itu. Next time yang mungkin kita coba. Ya guys, di sini tuh katanya hutannya itu memang masih benar-benar terjaga sehingga masih banyak babi-babinya. Dan kita itu nggak boleh ngecamp di area jalur. Kita itu cuma diperkenankan ngecamp di puncak. Itu sebenarnya kayak aneh banget. Karena kalau gunung-gunung pada umumnya, gunung pada normalnya gitu, kita nggak boleh ngecamp di puncak. Kayak di Sumbing, Sindoro, di Perahu juga, di Merbabu, Lawu. Tapi kalau di Kembang ini kita malah diwajibin buat ngecamp di puncak. Karena takutnya apa? Kalau kita ngecamp di jalur, terus kita nggak bisa cara menyimpan makanannya benar, itu nanti bakal mengundang makhluk-makhluk lain selain manusia, ya babi, yang bakal ngerusak tenda kita. Dan itu emang beneran terjadi. Nggak cuma 1 atau 2 orang doang yang pernah ngalamin, tapi banyak. Kata warga sekitar juga itu babi-babinya itu sering turun ke perumahan warga. Jadi kalau di Lengkong ini kan itu ya, di Lengkong atau Blembem itu kan jalurnya dekat sama jalan besar. Jalan besar itu langsung perkebunan warga. Dan katanya babi-babinya itu sering turun ke perkebunan warga. Udah gitu. Di sini kita udah sampai di pos 3. Namanya itu pos 3 Ngeratan di ketinggian 2005 mdpl. Untuk pos 3 sampai pos 4 itu kurang lebih 3000 meter lagi. Nih. Dan ini view yang kita dapat dari pos 3. BTW di sini tuh ada 2 jalur buat menuju ke pos 3.
Ada jalur sebelah kanan saya, ada juga jalur sebelah kiri yang bawah. Kayaknya yang bawah ini lebih terjal daripada jalur yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan itu lebih landai, tapi tadi kita lewat jalur yang ini. Ya karena ini udah jaraknya tuh ternyata udah berapa jarak? 1 kilometer lebih. Kita matiin dulu. Nah, kita jeda. Jangan sampai kelupaan lagi nanti ya. Karena ini udah 2 kali loh kejeda. Dan kita istirahat dulu. Ini kita udah di pos 3. Terus kalian bisa lihat keringetnya. Jerawatnya juga. Udah jam berapa nih? Jam 8.50. Kita OTW jam berapa? 9, 10 menit lagi kita duduk di sini. Oke. Jadi ini kita jam 9 lebih 8. Istirahatnya ternyata ada sekitar 1/4 jam lebih. Karena tadi kita ketemu sama kenalan baru, teman-teman baru dari Tangerang. Yang 3 itu dari Tangerang, yang 2-nya dari Palembang. Wow, tapi mereka itu sama-sama ini domisilinya di Jogja sekarang. Yang satunya kuliah di UI, yang satunya udah kerja. Yang orang Palembang itu keren banget. Dia udah berkali-kali naik gunung Sumatera, terus di Jawa, dan katanya mau ke Rinjani juga. Keren ya, suatu saat kita harus kayak gitu. Oke. Ini dia pohon yang aku maksud guys. Kayak melintang gitu, kayak gapura. Oke, kita masuk. Harus menunduk gitu kan. Nih. Kok bisa gini ya? Keren banget. Masya Allah. Di sini tuh kalian bisa lihat ya bagaimana menakjubkannya. Nanti kita ke sana. Terus dulu tuh sebenarnya terakhir kali saya ke sini tuh di sini ada kayak tempat buat istirahat gitu. Tapi nggak tahu sekarang malah dipagerin kayak gini, dibatasin. Mungkin karena banyak orang yang nyasar malah lewat sini ya. Karena ini bukan jalurnya. Padahal ini udah ada pelang juga nunjukin puncak gitu kan. Sayang banget. Aku kira itu makam atau apa, ternyata ini ya kayu. Oke, next. Coba kita jalan ke sana. Nah, ini benar-benar menakjubkan kan. Indahnya Gunung Kembang tuh kayak gini. Wow, Masya Allah. Tuh. Nanjak banget di atas. Hutan lubuknya tuh masih kayak kejaga gitu. Asri. Dan kalau kalian dengar sebenarnya ada kicau-kicauan burung. Di sini benar-benar segar. Jadi enak buat ngelepasin beban-beban pikiran. Asri banget kan. Kayak benar-benar kita lagi di hutan. Ada pohon tumbangnya. Hati-hati, jalannya punya akar. Kalau enggak, hati-hati nanti takutnya kepelisit, kejelungup. Nih guys, lihat. Kita udah sampai di pos 4 aja. Wow. Tuh.
Di jam berapa sampai di pos 4? 9.20. Pos 4 tuh namanya Igir Bima, di ketinggian 2064 meter di atas permukaan laut. Kemudian sampai pos 5 itu kurang lebih 560 meter. Tadi juga kayaknya ada salah penyebutannya. Seharusnya 300 meter, malah 3000 meter. Gila. Itu ada shelter satu, tapi shelternya udah hancur, guys. Sayang banget ya. Kayaknya nanti di pos 5 itu udah mulai kebuka vegetasinya. Oke, lanjut aja karena kita tadi udah istirahat lama. Bye-bye. Kita udah sampai di mata air 2. Dan di sana itu ada namanya tanjakan sakit hati. Udah di mata air 2. Kemudian ini ada penunjuk puncaknya di sana, guys. Itu sama ya, mata airnya itu kayak ditandon gitu. Ada biru-biru kayak gitu. Kita belum mau isi air karena persediaannya masih ada dan nampaknya nggak cukup. Jalur baru, tanjakan sakit hati. Kita lihat jalur baru aja lah. Jadi ini yang dinamakan dengan tanjakan sakit hati, guys. Kita lewat jalur yang baru, yang lebih landai tadi. Dan kayaknya kalau lihat sini itu istilahnya kalau orang Wonosobo itu wawan-wawan atau bersusah payah. Karena di sini harus pakai tali juga. Tuh. Sebenarnya dulu aku pernah lewat sini. Benar. Hati-hati, guys. Pas pertama kali ke Kembang. Karena jalur ini belum ada. Suram ya. Oke, di sini udah mulai terbuka, bukan hutan-hutan lagi. Tapi lihat di belakang sana udah kabut, guys. Sangat disayangkan ya. Apa ini gara-gara lebih tinggi gitu, Njok? Awannya juga naik. Semoga nanti kita masih dapat cerah di atas. Bisa lihat Gunung Sindoro. Kayaknya ini udah nggak lama lagi pos 5-nya. Semoga ya. Dulu pas pertama saya kesini itu di pos 5 saya ketemu sama burung jalak. Di sini burung jalaknya nggak takut sama manusia. Gila. Mungkin karena banyak yang ngasih makan gitu nggak sih? Jadi mereka udah terbiasa buat berinteraksi sama kita. Nih, udah nanjak, tapi nanjaknya nggak senanjak itu. Ya, kalau dibilang landai ya nggak landai juga. Kalau dibilang nanjak ya nggak nanjak juga. Tapi so far sejauh ini tuh jalannya nggak ada yang terlalu ekstrim atau terlalu sempit. Semua jalannya di sini lebar. Recommended deh pokoknya. Depan itu ada 2 jalur lagi. Kayaknya yang di sebelah kiri ini lebih landai dan sebelah kanan lebih nanjak. Kita ambil yang kiri aja. Sebenarnya kalau kita ambil jalur yang lebih landai kayak gini itu enak karena nggak perlu ngeluarin banyak energi. Tapi itu lebih lama. Tapi nggak apa-apa, karena konsep pendakian kali ini adalah menikmati suasana perjalanan. Iya kan? Ya, ternyata ini emang landai, guys. Tanjakannya nggak yang sebrutal itu. Tadi aku lihat yang di jalur sebelah kanan itu tanjakannya brutal banget. Sampai ada talinya gitu kan. Ini tuh, kayaknya yang ini. Jadi ini jalurnya itu dibuat muter gitu. Keren sih pengelolanya, udah bagus. Dulu pas pertama kali kesini nggak kayak gini. Nih. Ya udah berkabut, guys. Tuh, lihat. Ya ternyata perjalanan dari pos 4 menuju pos 5 begitu menyiksa. Karena full tanjakan. Ada pelang, tulisannya Batu Lempeng. Apa ini ya batunya? Batu Lempeng. Mungkin habis ini kita cari tempat istirahat dulu yang PW.
buat minum, istirahat mungkin 5-10 menit karena ini udah capek banget. Kayak pos 5 nya masih jauh apa ya. 500 meter di jalan biasa sama di gunung itu beda guys. 500 meternya di gunung emang bener-bener berarti karena elevasi terus naik kan. Itu ramai banget. Hari tadi kita berpapasan sama pendaki-pendaki. Tahu-tahu kita udah sampai di pos 5. Nih. Sri Kumbang. Pos 5 sampai puncak kurang lebih 350 meter. Kemudian kita udah di ketinggian 2064 km. 2064 mdpl. Ini pelang yang lama guys. Ada tulisannya Kumbang Ali-Ali. Jadi ini kayak pihak pengelola Gunung Kembang. Kita balik dulu videonya. Tuh, saya lewat jalur yang ini, yang baru. Dari sini jalur yang lama. Kayaknya emang lebih landai atau gimana nggak tahu. Kita istirahat dulu lah di sini 10 menitan. Kita lagi istirahat di pos 5. Ya sama ini pemandangan yang kayak gini. Kayak kabut, tapi lihat tuh. Gunung Sindoronya kebuka. Kita coba zoom. Wow. Itu ada kayak mata airnya gitu nggak sih? Kan? Ini tuh sebenarnya kalau Sindoro kebuka gini, itu pasti bakal cantik banget. Karena di sana itu juga udah mau puncak kan. Kita lanjutin lagi perjalanannya habis ini. Kita lanjutin perjalanan dari pos 5 menuju puncak sekitar 350 meter lagi. Gunung Sindoronya udah mulai kelihatan. Semoga nanti di puncak juga kelihatan kayak gini guys. Syukur-syukur lebih cerah lagi. Karena tuh lihat, awannya itu udah mulai naik. Jadi kalau misal lebih pagi lagi pasti bagus. Dan syukur-syukur nanti pasti puncak juga cerah ya, nggak ketutupan awan kayak gini. Itu Sindoronya. Keren banget ya gagah. BTW aku lagi dengerin lagu Kunto Aji. Judulnya Rehat. Enak banget nih. Perjalanan sendirian kayak gini. Terus dengerin lagu sambil jalan, sambil ngelamun, sambil mikirin Rafa. Rafa lagi apa ya? Semoga sehat-sehat selalu. Dapat salam dari Gunung Kembang. Kapan-kapan kita main kesini ya, Raf. Kita udah sampai di Pelawangan. Itu artinya ini sebentar lagi kita sampai ke puncak. Ada tulisannya Pelawangan tuh. Dulu padahal terakhir kesini tuh nggak ada. Sekarang banyak berubahnya ya. Udah lama juga sih, sekitar setahun lalu. Tuh, Pelawangan. Tapi sayang banget. Berkabut. Awannya naik guys. Ya nanti mungkin kita di puncak bakal 1 atau 2 jam. Kita nikmati waktu sendiri aja dulu lah. Ini dia di puncak Gunung Kembang. Itu ada kaldera di sana, kawah mati hijau. Nanti kita mungkin bakal turun ke sana ya. Kemudian ini seharusnya di sini ada view Gunung Kembang. Tapi maaf, view Gunung Sindoro. Tapi saya mbak tertutup. Kayak ya, emang jam segini tuh awannya lagi pada naik sih. Tuh banyak banget orang-orang di sana. Lagi deep talk mereka. Kita cari tempat buat duduk dulu ya.
Nah, untuk camp areanya tuh di sebelah sana guys. Jadi selama di jalur tadi emang nggak diperkenankan buat ngecamp. Ya ginilah Gunung Kembang. Tenang. Kembang tenang. Di belakang saya ada awan-awan. Dia bener-bener deket sama awan. Ini sih bukan awan ya namanya, tapi kabut. Nih. Mana ya pelangnya? Kayak pelangnya di sebelah sana guys. Seharusnya ada pelangnya gitu. Puncak Gunung Kembang via Belembem, via Lengkong. Take a time. Itu tuh burung jalak yang aku maksud. Tuh, ada burung jalak di sana, terus ada orang di sana. Dia tuh nggak takut sama orang guys. Tuh lihat, aku lagi tiduran terus ada burung jalak guys. Lucu banget. Wih, mau kemana kau? Mau kemana kau? Woi. Ini mana? Ini. Oke, ini udah 10:30 dan kita udah 1,5 jam di puncak. Kita istirahat. Kayaknya udah cukup. Dan keadaan puncak juga udah sepi. Di sini udah berkabut. Keadaan Gunung Sindoronya juga kadang kelihatan, kadang enggak. Kalaupun kelihatan itu cuma sedikit. Udaranya juga udah dingin dan saya nggak bawa jaket di sini. Kayaknya abis ini kita turun aja. Ya, kayaknya kita nggak jadi buat turun ke kawah sana. Cukup dari atas aja lah. Nggak jadi turun ke kaldera di sana karena ngapain ya? Capek juga kayaknya. Jadi kita langsung turun ke bawah dan simpen energi buat journey kita berikutnya. Oh itu di belakang ada burung jalak tuh. Lihat nggak? Udah. Siap. Ih, jerawatnya tuh gila ya. Ini gimana ya?